mulia, pada pertemuan ini akan diterangkan tentang dua hal, yaitu adab-adab Jumat terkait sholat Jumat dan adab-adab Jumat terkait hari Jumat. Sebab hari Jumat ini hari paling mulia dalam seminggu. Tidak ada hari yang paling mulia dalam seminggu. Radhiyallahu anhu wa ardhah, Imam Daril Hijrah, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Imam Malik, mandi Jumat wajib. Kalau tidak mandi berdosa. Imam Malik, kalau Jumat mandi, jangan tidak mandi. Bagaimana kalau mandinya digabung sama malam Jumat? Ya enggak apa-apa. 2 in 1, satu kali kerjaan untuk 2, boleh. Begitu. Mandi. Yang penting mandi Jumat. Dalam hadis yang sahih ini, kenapa Imam Malik kata wajib? Redaksi nabinya wajib masalahnya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Dalam Abu Dawud juga ada. Kata Nabi, hadisnya sahih, mandi Jumat wajibun, bahasanya Nabi, yaitu wajib ala kulli muhtalim, atas tiap-tiap orang baligh yang mau salat Jumat. Wajib. Kata Imam Malik berdasarkan hadis tersebut, mandi Jumat wajib. Kalau enggak mandi dosa. Imam Malik. Kenapa begitu? Kenapa di dalam kitab kita was-sunnatu sunnah enggak wajib? Karena hadis itu enggak boleh satu, harus melihat yang lainnya terkait bagaimana Nabi mengomentari terkait mandi. Maka di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan sanadnya, dan beliau memberi catatan hadis ini hadza hadisun hasan. Ini hadis adalah hadis hasan, hadis yang layak untuk hukum, menjadi rujukan hukum. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man tawaddaa yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Kata Nabi, siapa orang wudu untuk salat Jumat, maka dengan kelonggaran agama itulah kerjakan, dan sebaik-baiknya kelonggaran wudu saja salat Jumat sudah cukup, sudah cukup. Namun kata Nabi, wa man ightasala fal ghuslu afdal. Siapa mandi, mandi lebih cakep, enggak bilang wajib, lebih cakep. Kalau lebih cakep enggak wajib. Berarti di sana kata Imam Syafi'i, al ghuslu yaumi ghuslul jumati wajibun, mandi Jumat itu sunnah yang ditekankan betul, yang kaya wajib bagi tiap orang mau salat Jumat. Kesimpulannya, yang penting mandi. Urusan hukum biar Yai Malik wajib, Yai Syafi'i sunat muakkad, yang penting kita mandi. Apa gitu? Jumat jangan sampai tidak mandi. Ingat, kalau mandi bukan siram badan. Begini, yang namanya mandi
sayalanul ma'i ala jami'il badan. Yang namanya mandi itu mengalirkan air ke sekujur tubuh, baik rambut maupun kulit. Satu pun ndak boleh ndak kena air, termasuk mohon maaf bol. Kalau keluar itu kenain air, begitu, itu namanya mandi. Kalau itu enggak dikenain air, namanya belum mandi menurut agama. Begitu mandi. Rukun mandinya sama, cuman bedanya di niat aja. Niat saya mandi karena mau sholat Jumat sunat karena Allah Ta'ala. Begitu mandi. Ibu-ibu mau ikut sholat Jumat di Al-Ikhlas, mandi sama kalau mau sholat. Jadi ingat, mandi ini hubungannya dengan sholat Jumat. Jadi yang disuruh mandi Jumat orang yang mau ikut sholat Jumat. Kita laki nggak ada niatan mau sholat Jumat, atau mungkin ada niatan karena sakit, jadi kita ndak sholat dong, sakit ndak mandi, ndak ada ajarannya karena nggak sholat. Ibu-ibu di Al-Ikhlas nggak ikut Jumat, biasanya di sini kalau Jumat ibu-ibu nggak ada. Tapi kalau umroh, ya Allah paling getolnya itu ikut Jumatan, ikut Jumatan. Iya baik, nggak apa-apa, mandi dulu. Bukan di Makkah doang, di sini juga boleh kalau ke Jumatan. Cuma kalau ke Jumatan tambah kagak muat ini masalahnya. Begitu. Nggak apa-apa, boleh, boleh. Mandi. Jadi ibu-ibu kalau Jumat itu ajaran mandinya tergantung. Kalau dia mau sholat Jumat sunnah mandi, kalau enggak sunnah mandi. Jangan kita tidak mandi Jumat karena Imam Malik bilang wajib mandi. Coba itu enggak mandi dosa. Dalam mazhab Malik, mazhab kita sunat, mazhab Imam Syafi'i sunat. Tapi mandi ini ada aturan. Pertama, kapan ajaran mandi Jumat itu sehingga kita dapat ganjaran gede? Mandi Jumat yaitu mandinya ba'da tulu'il fajri wa qabla zawal. Waktu mandi Jumat itu sesudah terbit fajar, biar gampang adzan subuh sampai mau sholat Jumat. Jam berapa aja dah, jam berapa aja jadi mandi Jumatnya, asal sesudah adzan subuh terbit fajar subuh. Jadi kita sebelum berangkat ke kantor hari Jumat pagi-pagi tangan 6 mandi, niat saya mandi karena mau sholat Jumat, dapat ganjaran. Jangan nggak mandi. Beda dengan hari Id. Kalau hari Id mulai masuk mandi jam 12 malam. Id jam 3 kita mandi, jadi jam 3 niat saya mandi karena mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha sunat, jadi karena mengalami hari raya Idul Fitri begitu. Jadi jam 12 lagi juga hitungan harinya juga dari situ. Kalau hari Id lah kan, kalau tanggal bapak tuh kan ini hari Minggu, sampai nanti maghrib masih Minggu, sampai jam 11 malam masih, baru dihitung Senin besok kan gitu. Kalau kayak sekarang nih dari jam 12 malam nih Minggu, ya kan, maka mandi jam 1 ya mandi hari raya begitu, mandi hari raya nggak apa-apa.
Tapi kalau mandi Jumat, kalau malam jam 3 kalian aja dah mandinya, Jumat juga. Sebab pagi nanti jam 5 mandi lagi. Ini mandi. Saya gabung aja sekarang. Kagak jadi mandi Jumatnya karena waktunya belum masuk. Karena ada aturannya. Adzan subuh, yakni terbit fajar bahasa kitabnya itu mulai masuk. Kemudian mandi ini saudara, gedean mana ganjarannya? Mandinya subuh tengah 7 atau tengah 6 atau jam 5 ame menjelang berangkat? Lebih gedean ganjaran mandi menjelang berangkat Jumat. Biasanya berangkat jam berapa? Ini yang kemarin aja, ini kan Minggu, mana kan Jumat. Berangkat jam berapa? 12. Ya Karim, tengah 12 mandinya. Kalau berangkat jam 12, waduh, berangkat jam 12 lagi. Jumat tuh sunat tabkir. Sunnah tabkir, berangkat pagi. Ganjarannya ada 6. Ada ganjaran ngorban unta, ada ganjaran ngorban sapi, ada ganjaran ngorban kambing, ada ganjaran ngorban ayam, ada ganjaran ngorban burung perit, dan ada ganjaran telur cicak ganjarannya tuh. Ganjaran tabkir, ganjaran berangkat Jumat. Kalau kita berangkatnya jam 7 sampai jam 8 ke masjidnya, unta ganjarannya. Tapi nggak tahu apakah merbot jam 7 juga udah ke masjid itu. Tuh berangkatnya tuh jam 7 ke masjid. Udah di masjid jam 7 wirid, doa, sholat. Mau sholat Jumat dari jam 7. Itu ganjarannya dapat ganjaran ngorban onta. Kita orang miskin jangan takut, kita bisa sedekah tiap minggu ngorban unta. Habis ngorban unta Jumat jam 7. Kalau jam 8 sampai jam 9 ngorban sapi. Jam 9 sampai jam 10 kambing. Jam 9 berangkat kambing. Kalau jam 10 ayam. Kalau berangkatnya jam 10. Jam 11 ya burung perit. Jam 12 telur. Jadi biasanya kalau Jumat dapat apa? Telur. Waduh, telur cicak. Tuh, bilangin bu lakinya. Gitu. Ini sunat Jumat, sunat. Kecuali khotib. Nah, kalau khotib lain tuh. Kalau jadi khotib, jangan dia buru-buru. Makanya masjid itu yang bagus, kalau bangun masjid nih, moga jamaah ini kan rezekinya luas ke depan ya, duitnya pada banyak, subur, bangun masjid, sedekah, bangun masjid, beli tanahnya, bangun masjid. Namanya Mahmud, Baitul Mahmud masjidnya kan, begitu. Namanya apa ya? Hamid, Baitul Hamid, ya begitu. Kan Hamid nama Allah, Baitullah, begitu. Nggak apa-apa kan begitu. Bikin desainnya, kasih ruang sekretariat buat ngaso khotib. Siang dia berangkat telat, sepot jantung, takut nggak keburu. Berangkat buru-buru nongkrong di warung kopi nggak enak. Kasih tempat, desainnya kasih tempat buat ngaso dia. Jadi pengurus juga tenang, khotib udah ada, aman, enggak napas. Ini datang kagak. Itu yang namanya pengurus Jumat. Ya Allah, kalau dari Jumat jantungnya, detaknya gede banget, datang kagak. Duduk menjelang adzan,
baru masuk. Tuh begitu. Kalau khatibnya langsung masuk aja, mana datangnya cakep lagi jam 11, masuk duduk aja nih ya, di sini yo, duduk sini jam 11. Yang datang ke masjid belakangan dari khatib masuk nggak dapat ganjaran berangkat, nggak ada, barang atu nggak ada ganjaran berangkat. Sebab kalau khatib udah masuk, buku catatan ganjaran unta, sapi, kambing, apalagi tuh ayam, apalagi tuh burung, emprit, apalagi telur, nggak ada. Mana khotibnya jam 7 lagi, wah salam dah, udah wassalam, udah repot. Maka khotib tuh suruh di luar. Cuman kalau khotibnya di luar sekarang nih repot, khotibnya nongkrong di depan aja, diintip sama siapa ya? Iya, Bang Haji Soleh. Itu kata bininya, ini masjid, itu khotib aja masih nongkrong begitu. Iya, khotib memang kagak boleh masuk, gak boleh masuk dulu dia. Makanya diumpetin aja, yang penting datang dah, begitu. Datang khotib tuh begitu, kasih tempat itu begitu. Sebab kalau dia udah masuk, udah nggak ada catatan, itu dipakai oleh negara. Negara tuh ada namanya security door. Security door tuh ada yang kalau masuk nit kayak di bandara itu. Jadi kalau ini di Al-Ikhlas ada presiden mau datang kunjungan, itu dipasang di depan security door. Tapi kalau presidennya udah masuk, udah kagak dipakai lagi. Emang begitu. Itu nyontoh malaikat Jumat itu. Kayak begitu. Kalau sudah khotib masuk, tutup buku catatan ganjaran, kambing, emprit, sampai malaikat paham ini orang Jumat depan telur lagi. Malaikat itu ntar dulu barangkali berubah cepat, barangkali dari telur ke burung emprit, begitu tuh. Kayak begitu Jumat gede ganjarannya, gede. Khotib aja jangan, kalau kita jadi khotib jangan masuk dulu, jangan, kasihan, ganjarannya dikit. Ganjarannya itu ngintip khotib lagi, khotib aja belum masuk, ya dia masuk udah kagak dapet dia ganjaran berangkat, rugi. Nah, ngomongin mandi, materi kita mandi Jumat. Kalau kita berangkatnya jam tengah 12, iya, jam 12, tengah 12, berangkatnya jam 11, berarti mandinya tengah 11, begitu mandinya. Lebih gede ganjaran mandinya, tapi ya repot, saya kan kerja kantoran, repot pagi sebelum berangkat mandinya, begitu. Kalau di kantornya bisa mandi bagus, begitu kan, begitu mandi. Sunat muakkad mandi, sunat muakkad. Mandi ini tetap sunat muakkad wa illam talzamhu, meskipun Jumat kagak wajib sama kita. Kayak perempuan kan gak wajib Jumatnya, tapi kalau mau sholat Jumat sunat mandi. Karena mau sholat Jumat, walaupun berangkat Jumatnya dosa, tetap mandi masih sunat. Sholat Jumatnya dosa, mandinya masih sunat. Orang kata Jumatnya dosa, ya mandi ndak ada, enggak, mandinya masih sunat walaupun Jumatnya dosa. Kayak gimana tuh Jumat yang dosa? Perempuan izin sama lakinya, bang saya mau ikut sholat Jumat dari Ikhlas, begitu. Kata lakinya nggak usah, dia berangkat juga. Tuh berangkatnya dosa, kagak diizinin nama suaminya. Karena dia mau sholat Jumat,
tetap mandi Jumat masih sunnah muakkad. Sebab ini dosanya faktor X, karena suami tak izin, lain cerita urusan itu. Karena dia hubungannya dengan Jumat, dengan dzatul ibadah. Jadi fadilah muta'alliqah bidatil ibadah afdal wa aqwa. Ini nilai dengan zat ibadah, tidak bisa lawan. Tetap mandi walaupun dosa. Ini artinya harus dipisah, karena dia enggak diizinin oleh suami mau sholat Jumat. Tapi kebangetan kalau nggak ngizin orang mau ibadah bagus, ya kasih aja ibadahnya. Enggak enak masalahnya di masjid itu ya, habis Jumat atau bang ada pasar, suka ada orang dagang tuh, apa namanya, pasar kaget itu, pasar kaget dah. Kalau malam kan pasar malam begitu, ada orang dagang rame. Beberapa masjid itu di halaman parkirnya dagang apa aja, baju apa aja kalau Jumat rame. Jadi perempuan juga pengen sholat Jumat, mau belanja, kata laki nambah anggaran lagi nih, begitu lakinya begitu. Itu begitu, walaupun nggak wajib begitu. Nah, apakah kalau kita luput mandi ini nggak mandi Jumat, apakah sunat diqadha? Kata Syekh Nawawi, wala yusannu qada'ul ghusli idza fat. Bila luput enggak sunat diqadha. Ini Imam Romli. Syekh Nawawi cenderung ke tokoh-tokoh Mesir dalam kajian madhab Syafi'iynya. Ibnu Hajar Al-Haytami sebagaimana di dalam kitab Fathul Mu'in, kata Ibnu Hajar, wayam bagi qada'ul ghusli idza fata. Di Fathul Mu'in ada itu. Seyogianya kalau mandi Jumat luput belum mandi, habis Jumat diqadain. Saking pentingnya ada khilaf madzhab Malik. Ibnu Hajar tokoh Mekah. Itu begitu. Tapi kata Syekh Nawawi tidak sunat, karena memang itu asal madhabnya begitu. Enggak sunat, kalau udah luput ya udahlah gitu, enggak ada qadha, enggak ada qadha. Kalau udah ya sudah. Ala kulli hal mandi Jumat sunat, jangan enggak mandi kalau Jumat. Cuman mandi Jumat sunatnya ada syaratnya. Bagi orang puasa, kebetulan puasa emang juga hari Sabtu 10 Muharram, 9 Muharram Jumat, jadi Tasu'a mau puasa, kita lagi puasa. Kalau saya mandi ntar kuping kemasukan air, kalau mandi ntar kuping kemasukan air, kalau kemasukan air ya batal puasanya. Daripada batal puasa mendingan nggak mandi. Ya benar, kalau ente takut kemasukan air kupingnya, maka nggak usah mandi Jumat. Nggak ada ajarannya buat ente, buat dia doang. Kalau saya sih udah biasa renang, nggak pernah kemasukan air, masih sunat. Ini mau liman lam yakhsha fitran tadi, bagi orang yang tidak takut batal puasanya. Sunatnya bagi orang yang tidak takut puasanya kalau orang itu takut puasanya batal, maka mandi Jumatnya tidak sunat. Tapi bagi kita orang yang enggak khawatir, ya saya biasa mandi tidak pernah kemasukan air, apalagi lah kita mandi timbang pakai shower kayak ini begitu. Ini kan yang kayak kemasukan air kalau mandinya di kolam, ya kan, kali. Dulu kan kali masih bening banget belakang tuh ya,
Ini siapa yang kecil ngebak-ngebak di situ ambil dengan kebok tuh dulunya ini? Itu begitu. Kan kali Pesanggaran tuh yang itu ya. Kali Pesanggaran yang mana? Sebelah sana ya. Oh sebelah sana. Ini kali apa Grogol? Pesanggaran juga. Tuh begitu. Liman lam yakhsha fitra. Jadi intinya mandi Jumat, jangan nggak mandi. 1. 2. Terkait adab Jumat untuk sholat Jumat. Wa an yatanazzafa. Kedua, adab Jumat adalah bebersih. Waktunya rapi-rapiin. Caranya bersiapa? Ya segala macam. Bulu kemaluan, cukur. Jumat sunat. Dari kapan? Dari Kamis sore sampai subuh. Artinya waktunya Kamis sore atau subuh. Cukur bulu kemaluan. Jangan nanya itu guru nyukurnya di mana? Di mana kita terserah. Mau di kamar mandi, mau di kamarnya, yang penting jangan di kop salon. Jangan nanya itu teknis. Kalau teknis agama nggak ngatur agama. Dicukur. Orang laki nih, orang laki. Ingat, dicukur. Ajarannya dari Rasulullah SAW begitu. Cukur, biar kesehatan. Ini kan higienis ajaran Islam dari dulu. Islam jangan ajarin cuci tangan ini, jangan diajarin. Mana dia pakai alkohol, katanya alkohol najis. Mau sholat Jumat pakai alkohol dulu. Aduh bagaimana itu? Mau disemprot lagi karpet pakai alkohol, dia buyang aja dia. Kata dia najis, jadi buyang dia. Jadi bingung juga dia. Jadi saudara, bebersih. Kalau orang laki dicukur, kalau bulu kemaluan. Kalau perempuan dicabut. Itu ajaran daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicatat, boleh dicatat, emang ajaran Nabi. Iya. Ini bapak-bapak nggak usah bayangin, ibu-ibu aja kagak. Udah membayangin aja. Itu sunatnya. Kalau perempuan agar stabil. Kalau perempuan tuh demen dia sering cabut, jarang marah-marah, jarang. Pantas bini gua marah-marah mulu, itu dia salah ajaran. Begitu. Jadi perempuan itu sunatnya dicabut. Untuk apa? Menstabilkan emosi dan menstabilkan seks. Kalau laki-laki jangan. Laki-laki dicabut itu menyebabkan impoten dan disfungsi. Begitu. Menyebabkan. Apa itu impoten itu? Oh, kayak putri malu. Tahu putri malu? Iya kayak begitu dah. Itu kayak begitu. Jangan laki-laki, tidak boleh sama Nabi, tidak boleh. Perempuan emang disuruh. Jangan tanya pakai tang nyabutnya. Ya Allah, itu teknis, diatur. Ada obat-obatnya. Tanya aja sama salon apa depan tuh, Anita. Salon Anita dah. Apa obatnya? Biar anda perih. Ada diatur. Islam cakep. Mahal, minta sama lakinya. Begitu. Ini ajaran daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bulu ketek dicabut. Kalau bulu ketek sunatnya dicabut. Jangan dicukur. Cukur, cabut ajarannya.
Kapan tuh dapat ganjaran gede? Kamis asar. Nyukur bulu kemaluan kapan? Kamis asar sama Jumat pagi. Udah ganjarannya. Ngikut Nabi. Coba lihat di dalail tuh. Ratib sebelum dalailnya itu. Allahumma innaka ja'altal alamata ala hubbika ittiba'a habibika wala taqata li illa bitaufiqika fawaffiqni ya Allah liakuna minal muhibbina laka haqiqatan ya arhamar rahimin. Baru baca Asmaul Husna. Habis baca itu kan, ya Allah, kau jadikan tanda cintamu bila aku mengikuti Rasulullah, dan tak ada kemampuan aku ngikut Nabi tanpa kau berikan taufik. Kasih aku taufik, pelan-pelan nyontoh Nabi. Wudu ketek, Kamis asar sama Jumat subuh, tarasarah sunnah kanan dulu, tabutnya ngadep kiblat Nabi, ajarannya sunat. Ini namanya bebersih. Kalau orang dulu nih di tanah Betawi, orang dulu ada namanya sarung dari Palembang, sarung gebeng namanya, sarung gebeng merah sarungnya. Dia dari Kamis udah jemur baju, Kamis tuh udah dirapihin. Kamis mau ngapain kong? Besok Jumat. Nah, emang begitu menyambut Jumat. Kalau kita sih biasa aja sholat Jumat pakai baju kaos dan lob. Ya Allah, kaos partai jadi aja ya, jadi aja ribet banget ya. Enggak rapi, kurang hormat sama hari Jumat begitu. Kita yang hormat, yang cakep. Jumat bebersih, semuanya tuh bersih. Cuman yang disuruh untuk hari Jumat cukur bulu kemaluan, cabut bulu ketiak, potong kuku. Tar potong kuku kita ke depan, kita terangin. Ini enggak semua yang disuruh orang yang tidak lagi ihram di Mekah, Madinah. Di Mekah lagi ihram umroh, dari Madinah dah, dari Bida Ali udah niat ihram haji, ihram umroh, belum cukur, ndak boleh dia potong rambut. Potong dia rambut 3, kambing seekor, cabut lagi 3 lagi, ada ubanan 3 bininya, 2 ekor. Ya pulang, nggak bawa oleh-oleh, habis duitnya buat berdam. Jangan, haram. Kalau lagi ihram tak boleh cukur sebelum tahallul. Itu begitu. Kedua, orang yang mau ngorban, syaratnya tanggal 1 Dzulhijjah sampai pemotongan. Kalau kita mau ngorban besok tanggal 1 Dzulhijjah, besok Jumat, umpamanya sekarang Kamis, besok Jumat 1 Dzulhijjah nih, umpamanya berarti lebarannya Minggu, begitu umpamanya kan, umpamanya. Maka kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, jangan potong kuku, potong rambut, jangan, karena keberkahannya bakal dikit. Rambut yang dipotong nggak dapat barakahnya, kuku yang dipotong nggak dapat barakahnya dari pemotongan. Jadi jangan potong dulu, jangan begitu. Udah kambing dipotong, biarin ya sholat id gondrong, biarin, nggak apa-apa. Nanti udah di kambing potong baru sorenya cukur dah, atau besoknya cukur, begitu.
ajarannya beda, ajarannya. Kalau ngorban, kata Nabi dalam hadis Imam Muslim, idza dakhala al-ushru min dzulhijjah wa arada an yudhiya fala yahliq ra'sah wa la yuqallim dhafrah hatta yudhiya. Kata Nabi, bila sudah tanggal 1 sampai bila sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, yakni 1 sampai 10, dan kepengen ngorban, mau ngorban, maka jangan potong rambut, jangan potong kuku sampai hewan kurbannya dipotong, disembelih. Itu begitu. Ini bersih. Kemudian wabisiwakin, dengan siwak, wabizalati rihin karihin, dan menghilangkan bau yang busuk di badan. Bersih. Jumat silakan dah, Jumat bersih. Kerimbat, ya kerimbat dah Jumat. Kapan itu? Dari Kamis asar. Salon bersih demi Jumat, harus rapi. Potong kumis enggak boleh kerok, makruh. Dikerok, jangan dikerok. Kumis mekos nabinya. Kos itu disetrip. Apa ya disetrip? Dirapihin yang lewat dari bibir. Ini bibir, jangan sampai lewat. Nanti makan durian nempel. Jangan. Jadi rapihin aja kumis. Jadi jangan sampai lewatin bibir. Itu namanya kos. Jangan dikerok. Lain ajarannya. Jangan. Kayak bulu ketek, cabut. Kalau dikerok, tumbuhnya gede-gede. Nanti saudara jalannya kayak bebek. Nusuk. Nabi itu ajarannya cakep. Dan dicabut itu untuk mengalirkan peredaran darah. Cakep badannya, nggak gampang stroke, nggak gampang pegal badannya. Wih lah kalau ngomong ajaran Nabi, nggak ada yang agak cakep, dah cakep semuanya. Ajaran Rasulullah luar biasa. Rugi muslim kalau nggak rugi tak mencabut. Kumis jangan dikerok, disetrip saja, jangan dihabisin. Tapi kalau nggak ada kumisnya, nggak usah ditaruhin kumis kambing, nggak usah. Kuku dipotong, potong kuku. Sunat tuh motong kuku. Kamis asar sama Jumat pagi, udah ganjarannya gede, rezekinya banyak. Suka ulama bilang kalau motong Kamis asar sama Jumat subuh duitnya banyak. Dari mana ini? Sebetulnya dari ngikut Nabi. Dunia ini dicipta karena Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau nggak ada engkau Nabi Muhammad, saya kagak cipta ini jagat raya ini, bumi, dunia ini kagak. Jadi dunia dicipta buat Nabi Muhammad. Kalau pengen dunia, deketi Nabi Muhammad. Caranya ikuti ajarannya. Kayak apa? Motong kuku Kamis asar sama Jumat subuh, itu yang jadi duit banyak karena ngikut Nabi Muhammad. Ngikut Nabi. Kalau kita orang jelas motong kuku, mau sendiri mau pakai salon gak apa-apa. Kayak ibu-ibu pedikur, medikur gak apa-apa. Apa itu karkur? Yaudah lu kagak ngerti bang, yang penting duit aja sini. Begitu. Potongin kuku, tapi ingat cara motong kuku biar nyontoh Nabi. Dimulainya tangan kanan, dimulainya dari telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, tutup jempol kanan. Jangan keluar dari Nabi punya ajaran. Jangan selagu-lagunya. Ibu-ibu pedikur, medikur silakan saja. Yang penting pakai aja ajaran Nabi. Itu tangan. Kalau kaki
dimulai dari kelingking kaki kanan, terus jari manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Ikuti aja ajaran Nabi. Itu cara motong biar enggak keluar dari Nabi. Ya Allah, tidak ada ajaran sehebat ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tanya sama orang Kristen, kebenjerokan banyak. Tanya aja, ada nggak di ajaran agama anda cara motong kuku begini-begini? Ora ada, beneran. Yang ada cuma di ajaran kita. Saking hebatnya ini Nabi Muhammad ajarin apanya dia ajarin. Kalau kata Imam Ghazali, ente paham kayak kagak paham kayak, ikuti aja Nabi, udah cakep dah. Nanti kalau anda amalin lama-lama anda dikasih paham kayak anak nih, kata Imam Ghazali. Maka ditulis di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ma sirru hadhil kaifiyah, apa rahasianya Nabi motong kuku dari telunjuk dulu, dari tangan kanan. Emang Nabi hobi kanan. Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha bilang Rasulullah itu yuhibbut tayamun, suka bagian yang kanan yang bagus-bagus. Kedua, kenapa telunjuk? Dia punya keistimewaan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau sholat pakai telunjuk apa pakai kelingking? Ya telunjuk. Ini duluin karena dia mengagungkan Allah. Yang ngagungin Allah hormati duluan. Maka ini kenapa habis telunjuk bukan jempol tapi jari tengah, kanannya jari tengah, habis telunjuk di kanan, tengah, terus kanan. Itu begitu. Kenapa kaki tidak dari telunjuk? Kaki mah waktu sujud sama, yang mana aja kudu dilipat, nggak ada istimewa. Karena nggak ada istimewa, paling kanannya dari kaki. Itu begitu. Karena itu luar biasa. Pokoknya kerjain aja dah ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad. Indah ajarannya, mulia kita, dikit-dikit aja kita ngambil ajaran Nabi. Nggak usah lah yang tinggi-tinggi, yang sehari-hari aja berat, yang ringan-ringan dulu, istiqomahkan saja, faedahnya banyak. Kalau motong kuku tuh Jumat rapi tumbuhnya, beneran. Jumat, Kamis, Asar rapi. Tapi Kamis Asar duduk, cucunya duduk, bagi duit nih, kata si engkong, kata si nyai, sini potongin dari telunjuk. Kok telunjuk dulu? Ini inget-inget lucu, ini ajaran Nabi. Itu ngajarin kan cakep. Jadi nanti diinget-inget sama anaknya, biar nggak hilang ajaran Nabi. Dikit begitu. Kesunatan kebersihan ini wa yusanu an yakuna dzalika yaumal khamis. Sunnah hari Kamis, yang paling bagus bandaan saat sampailah subuh hari Jumat. Cuman kalau motong kuku tangan atau kuku kaki ada adab tambahan. Sesudah kita potong jangan pakai lama, buru dibersihin, cuci. Itu bukan ajaran TK, ajaran agama. Tuh wa an yuba dira bi ghasli mahallit taqlim, buru-buru dia mencuci tempat dipotong, ininya dicuci buru-buru. Kenapa? Kata Syekh Nawawi, sebab menimbulkan banyak penyakit. Dari kotoran kuku ini ada bakteri-bakteri yang menimbulkan orang bisa jadi belang, yang menimbulkan orang bisa jadi stroke, segala macam. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia kotoran kuku, lalu dia makan, lalu dia nempel badan jadi gatal, jadi dia makan jadi penyakit, darahnya tersumbat. Salah dia. Islam rapi dari 14 abad yang lalu. Ajaran kita punya agama.
buru-buru jadi belang. Belang tuh pada putih-putih tangan kita. Itu seringkali kenapa jadi belang, karena habis motong kuku enggak buru-buru cuci. Apa enggak cakep apa gitu. Urusan dokter mentelaah bakterinya namanya apa, virusnya apa, dokter. Pokoknya Islam udah kasih kabar, aturannya begini, teliti bagian Anda. Pokoknya mau penelitiannya bener mau salah gua kagak mau percaya, yang penting ajaran Nabi. Begitu kita, nggak mau, terserah. Yang penting jaga wudhu nggak bakalan kenapa-napa. Begitu. Udah, saya mau percaya aja ajaran Nabi, begitu. Itu begitu. Ini ajaran. Siapa yang mau ngamalin kalau bukan kita? Ajaran. Cuman ini khilaf madhab nih. Kita punya wudhu, motong kuku, mau sholat, wudhu lagi. Ini motong kuku, punya wudhu, kita potong gitu. Lagi wudhu artinya punya wudhu, potong kuku, mau sholat, wudhu lagi. Sunat. Sebab Imam Ahmad bin Hambal dalam madhab Hambali, bisa dilihat di dalam Zadul Muqni' maupun juga Al-Mughni, Ibnu Abidin di dalam fikih Hambali, batal wudu dengan sebab motong kuku, kudu wudu. Imam Ahmad begini, kata Syekh Nawawi, jaga Imam Ahmad biar sholat kita disahin sama Imam Ahmad, enggak Imam Syafi'i doang. Sunnah kalau habis potong kuku wudu. Tapi kata Imam Syafi'i itu bukan wudu, cuci tangan. Kata Imam Syafi'i itu maksud wudu itu bukan wudu syar'i, tapi cuci tangan. Kata Imam Ahmad, wis lah saya mau wong nabinya ngomong begini, gua mau pakai. Imam Ahmad emang lebih banyak begitu dalam madhabnya. Apa adalah terleknya aja. Jadi hadis itu pokoknya telan semuanya. Imam Ahmad begitu. Kalau Imam Syafi'i selalu ditelaah. Ini gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i selalu ditelaah. Ditelaah. Itu yang kita ceritain, makan daging unta. Ada sahabat makan daging unta, emang udah nggak makan 3 hari, makan bareng sama Nabi. Lah orang 3 hari perutnya penuh angin, makan bareng sama Nabi. Kalau pas kita kebuli apa apa namanya, iya simbat, ya makan enak. Wah kebeneran nih, makan daging unta, lagi makan kentut. Kalau bunyi kan ketahuan siapa yang kentut. Kagak bunyi masalahnya, kagak bunyi. Mana makannya bareng-bareng Nabi lagi. Itu orang lagi makan, ini kurang ajar. Padahal sama dia Nabi aja biasa aja, dia kurang ajar. Guru dikentutin, guru besar lagi, maha guru. Nabi dikentutin kurang ajar nih. Lu kentut ya? Kagak. Dari dulu tuh orang kentut kagak ngaku tuh bukan baru. Dari dulu, dari zaman sahabat kagak ngaku yang kentut, kagak ngaku. Semuanya kagak ada ngaku, kagak ada ngaku. Barang atuh, kagak ada ngaku, nggak ada ngaku. Tapi ada juga di antara sahabat tuh cerdas. Nabi sih diem aja, makan makanan. Lu boleh lu kagak ngaku. Waktu itu kan Isya, jadi pas ada Isya ada makanan. Kan mau sholat, habis makan sholat, kan makan nomor 1, sholat nomor 2, kan begitu ya. Jadi makan, sholat. Jadi kata yang satunya bilang begini, boleh lu kagak ngaku, entar kan mau sholat Isya, siapa yang wudhu dia yang kentut. Lu boleh kagak ngaku, boleh kagak ngaku, tapi nanti bakal yang wudhu dia itu yang kentut. Bingung bagaimana ini, nggak ngaku udah lolos, cuman wudhu nih, masa iya dia sholat nggak pakai wudhu, dosa. Tapi Nabi luar biasa, tahu sahabatnya yang kentut, tahu Nabi,
tapi Nabi tutup rapat-rapat. Apa kata Nabi? Man akala lahmal jazur fa alaihi alwudu. Nabi, sopo yang makan daging unta, wudu dulu, jangan sholat. Lo dikit, ya makan juga wudu. Ada juga yang bernama Nabi, guru makan juga, iya saya mau wudu. Kata yang kentut, selamat, selamat. Nggak ketahuan. Nabi tutup, kurang, tutup, nggak ketahuan. Kata Imam Ahmad dalam madhabnya, makan daging unta wajib wudu, wudu batal. Karena Nabi habis makan daging unta wudu. Kata Imam Syafi'i, tar dulu, ini enggak batal, sebab itu wudu untuk menutupi rasa malu temannya, sahabatnya, bukan karena batal, karena supaya temannya jangan dipermalukan di muka umum. Oke, itulah yang menjadi beda. Imam Ahmad begitu sama. Siapa yang motong kuku, fa'alaihil wudu, kudu wudu. Kata Imam Syafi'i, ini bukan wudu, cuci tangan. Kata Imam Ahmad, ya tulisannya wudu, dah wudu, wudu batal. Maka kata Syekh Nawawi, wa nudiba, disunatkan. Namanya dalam kaidah madhab, dalam al-ashbah wa nadhair, Imam Jaluddin Asyuti, al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perselisihan ulama, maknanya yang dikomentari sama dia kita kerjain juga, itu sunat. Maka karena itu dalam madhab Syafi'i sunat bagi orang yang motong kuku punya wudu, wudu lagi. Karena ada ulama yang mengata wajib wudu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Jumat nyukur rambut? Kalau nyukur rambut nih hukumnya nggak sunat, saudara. Asal hukum nyukur rambut pala nih kagak sunat. Boleh saudara mau gondrong nggak apa-apa, makanya ada kiai gondrong rambutnya. Ini kiai rambutnya gondrong, nggak apa-apa, boleh aja. Nyukur rambut pala mau nggak sunat, nggak dapat ganjaran nggak? Kapan dapat ganjarannya? Adakah nyukur rambut ini dapat ganjaran gede? Ada. Satu, kalau haji. Kalau umroh tuh habis umroh sunat tahallul, rukun terakhirnya namanya tahallul. Tahallul itu nyukur, sunat dibotak. Makin banyak dibotak makin gede ganjarannya. Laki-laki, perempuan gunting. Perempuan itu digunting, kalau lagi begitu tuh gede ganjarannya. Kalau enggak jangan dicukur, jangan, biarin dapat. Itu satu yang dapat ganjaran. Nabi itu enggak nyukur, bahkan rambut Nabi panjang sepanjang telinga. Nabi segini rambutnya Nabi, cakep, embul-embulnya itu. Belahnya dua Nabi. Jadi Nabi itu di betelnya belah dua, yang ini turun kemari, yang ini turun kemari. Tengah-tengahnya kelihatan, tengahnya begitu kelihatan. Itu Nabi betelan Nabi. Jadi cukur kalau lagi haji, kalau lagi umroh, itu Nabi cukur banyak rambutnya. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib emang enggak, botak aja dia demennya, botak aja. Gara-gara Nabi bilang nyisa aja sehelai rambut, mandi junub nggak kena selai neraka. Maka Imam Ali daripada begitu botak aja dah. Kalau botak kan nggak ada rambut itu. Nah gitu, Imam Ali. Imam Haddad botak rambutnya sama. Imam Haddad yang punya ratib. Rambut kepala nggak sunat cukur. Kapan dapat ganjarannya? Satu, kalau kita ibadah haji, ibadah umroh, waktu tahallul, laki-laki sunat botak. Satu, ganjarannya gede. Didoain nama Nabi 3 kali, kalau yang cukur doang sekali. Allah maghfir lil muhallikin, ya Allah ampuni nih dosa-dosa orang yang pada umroh, pada haji, yang pada cukur botak. Ada sahabat gunting Nabi doain lagi, ya Allah
ampunin dosa-dosa semua orang yang cukur botak. Nabi kalau gunting Nabi doain juga. Nabi doain lagi, ya Allah yang cukur botak. Nabi yang botak mulu, yang gunting. Dan yang gunting terakhir atuh doa cukur botak. Kedua, rambut dicukur wa mauludin, bayi lahir. Bayi lahir ini saya ajarin, takut diantara kita ada yang susah hidupnya, ya kan? Namanya orang berbeda-beda jamaah, kan gitu ya kehidupan ekonominya. Kalau kita susah begini nih, begini. Anak kita tuh rambut sawannya cukur. Rambut sawan tuh rambut bawaan lahir. Itu dicukur, sunat, tapi waktunya kapan nih nyukur? Sesudah motong kambing, sudah akekah. Jangan belum akekah dicukur, jangan. Akekah dulu baru cukur, kurang barakah. Karena itu ini yang saya mau ajarin. Ya saya nggak punya duitnya, mau akekahan dari mana? Orang lahiran aja nyekolahin BPKB, nyekolahin buat lahiran. Begitu, duit dari mana? Nah, saya ajarin. Syekh Nawawi Al-Bantani ini, tapi bukan di kitab ini, kitab satunya. Beliau ini ngarang kitab 115 kitab. Syekh Nawawi. Yang dibaca di Al-Ikhlas 2 masih 113 lagi. Tapi sebetulnya sih masih 115, kan ini belum tamat juga ya. Kan begitu ya kan? Jadi masih 113 kitab yang belum kita baca dari karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Ini baru 2. Moga umur kita nyampe biar semuanya dibaca, kan begitu. Begitu. Umur kita nyampe 115, masih 113 lagi. Cuman yang ini nih tamatnya kapan? Jangan ditanya tamatnya. Ya berarti ngaji aja dulu dah. Kelamaan, apalagi tafsir Munir. Siapa itu kalau minggu nanya, "Nih kapan tamatnya nih guru?" Iya, jangan nanya sama saya lah. Gitu. Ini jilid 1 ini masalahnya. Masih ada sejilid lagi. Jadi saudara, kalau bayi kita lahir pengen akekahan, ya pengen dicukur rambutnya, pakai ajaran daripada Syekh Nawawi ini, ajarin buat kita. Kata beliau, kalau belum kuat kambing, akekahnya pakai ayam jago. Beli ayam aja, beli ayam. Dah ayam negeri kayak apa, kayak ayam laki. Ayam laki-laki 2 ekor dah. Selebihnya udah ayam potong. Ama yang utuhnya ayam namanya telur. Kalau telur kan ama bulu-bulunya ada ya kan, begitu. Dah beli ayam, siang masak, malam akekahan, istilahnya cukuran. Begitu, cukur, udah dipotongin ayam, niatin motong ayamnya. Hadihi aqiqatu fulan bin fulan, kalau motong orang lain. Ini adalah akekahnya anak saya. Kalau anak kita yang motong langsung. Kalau yang motong orang lain, ini baji namanya, ini tolong potongin ayam. Begitu, potongin ayam. Begitu, ayam hidup baru kemudian cukur. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Tausyikh, yang bagi lil fakiri taqliduhu, bagus seyogianya bagi orang nggak punya taklid madhab ini. Bahkan Imamul Fudoli, Imam Fudoli itu buyut guru Syekh Nawawi, buyut guru. Sebab Syekh Nawawi Al-Bantani punya guru namanya Sayyid Ahmad An-Nakhrawi bin Sayyid Abdurrahman Al-Misri, orang Mesir. Beliau punya guru Imam Bajuri. Imam Bajuri punya guru namanya Imam Fudoli. Ahmad Fudoli bilang, dah ayam aja akekahnya. Orang nggak punya, yang nggak punya. Tapi jangan yang punya, gua nyontoh juga, jangan jadi susah. Ini kan agama ringan enak. Kalau saya menyuruh, ada orang kok dianterin telur sama saya, ini apa telur ini? Sama kita punya istri, telur akekahan, jangan telur, ayam, biar hasil ada motongnya. Beli aja ayam atuh, potong, niatin akekah, selebihnya telur, tempe tahu, mie, nggak apa-apa.
begitu. Kalau kita nggak punya, habis lahiran aja kita nggak ada uang, umpama kan ada aja yang kaum muslimin begitu, amalin. Dan kami ikut bertanggung jawab hukum itu. Kasihan orang, jangan main cukur-cukur belum ini, biar syumulil barakah. Malayudraku kullu layudraku jullu, yang gak bisa diamalin keseluruhan ajaran jangan ditinggalin semuanya, yang penting ada motor. Bahkan Ibnu Abbas nyuruh, mata Ibnu Abbas itu akikah pakai ayam jadi, kata Imam Fudoli pakai dah. Bagi kita orang gak punya, jangan sampai tinggalin los begitu aja, jangan. Itu mau tiap Idul Adha nanya, gimana nih Kiai, belum akikah ngurban? Pengen dijawab, kalau belum akikah nggak usah. Selamat duit saya 4 juta, selamat. Ntar lagi Idul Adha lagi nanya lagi, Kiai belum akikah ngurban, gimana? Pengen dijawab sama kiainya, nggak usah kalau belum akikah. Selamat lagi, tiap tahun nanya itu mulu, akikah kagak. Ini nggak benar, udah motong ayam aja dah, begitu. Nah, doa bayi lahir sunat dicukur kalau kita mampu di tanggal 7, di tanggal 7 dari kelahirannya, jadi umur 7 hari. Ini lahir nih sekarang Minggu, kalau 7 hari apa? Sabtu, jangan Minggu, kelewatan udah Sabtu, jangan nunggu Minggu. Bikin akikahnya umur 7 hari. Nabi begitu, Nabi 7 hari, nggak mampu naik 7, 14, nggak mampu naik 7, begitu. Tapi jangan terus naik sampai 70 tahun, jangan 7, kebanyakan begitu. Ini ajaran agama, amalin aja. Nah, terus yang ketiga, yang sunat cukur rambut orang non muslim masuk Islam. Ada orang kafir masuk Islam, ajarin di samping mandi botak biar sempurna, gede ganjarannya. Tapi malu, Pak Haji malu, ya udah, ini mau sunat doang, cukur. Ya, tapi ajarin cukur, gitu. Selamatan begitu, botakin orang kafir yang masuk Islam supaya bersih. Jadi bersih batin udah, innamal musyrikuna najas. Orang musyrik tuh batinnya rusak, kotor, udah dibersihin dengan syahadat, lahir bersihin, termasuk sunat bersih. Dan terakhir keempat, sunat cukur rambut kepala kalau kita sudah merasa ribet, wih udah gondrong banget nih, kagak enak banget dah, merasa kagak enak diri, nggak nyaman, sunat dapat ganjaran cukur, tapi biar lebih gede cukurnya Kamis dan Jumat subuh, begitu cukurnya, begitu cukurnya, itu begitu. Tuh kalau rambut kita merasa udah nggak enak nih, cukur, begitu, itu sunat. Nah, singkatnya baru 2 kajian pokok adabnya. Pertama mandi, 2 bebersih. Bebersih itu meliputi banyak tuh kebersihan yang lain. Ini saja dari ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Allah a'lam. Kalau tidak ada, kita baca Fatihah. Yang pertama, ini ada yang kurang sehat jamaah kita, diantaranya Bang Jawi ini kurang sehat atau yang lain. Hari ini juga yang saya dengar Ustaz Rafi juga lagi masih berobat terkait kesehatan indranya, mata. Mudah-mudahan yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya dengan segera dan sempurna, diberikan kesembuhan oleh Allah dengan sempurna, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali ada juga yang sakit yang tidak dapat infonya kepada kami, moga semuanya di antara jamaah kita, keluarga jamaah kita yang kurang sehat, Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Ilahu wa limardal muslimin syifaan taman, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
Kemudian ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Ali bin Mi'in, almarhum Bapak Ilyas bin Malih, almarhumah Ibunda Naimah binti Daeng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima infaknya, mengganti berlipat-lipat ganda, memberikan rezeki yang luas, halal, barakah. Almarhum dan almarhumah yang diniatkan ini kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Dari hamba Allah juga pahalanya untuk almarhum Haji Mahruh bin Haji Taimin, almarhum Ahmad bin Haji Mahruh. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Dan almarhum yang diniatkan ini kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Terakhir kita baca Fatihah. Ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Usman bin Haji Sapri. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberi rezeki yang luas, halal, banyak barakah, kabul hajat-hajatnya. Almarhum Haji Usman bin Haji Sapri kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ada jamaah kita yang meninggal dunia, yang biasa duduknya di depan, katanya kurang bitung yang ini nih kami namanya. Jadi minta izin nama jamaah ini, kadang ndak hafal nama kami ini kurang cerdas, jadi kadang nggak hafal nama-nama jamaah, wajah saja ada sebagian begitu. Biasanya yang rajin-rajin nanya jadi hafal, Rahmat rajin nanya hafal begitu. Ini almarhum Bapak Rais bin Talib, jamaah Nurul Fikri, biasa ngaji di depan, meninggal dunia. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal baiknya, amal solehnya, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah tinggikan derajatnya, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, duduk-duduknya di majelis ilmu menjadi sabab Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya sesuai dengan kemurahan dan keluasan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.